Tepat setelah kata-kata Su Sueying jatuh, Xiao Yan juga menatap Su Sueying dan kerangka di atas tahta dengan mata menyipit. Bum bum bum, Su Sueying mengangkat tangan batu gioknya sedikit, dan api biru menyerang kerangka tahta. Bahkan jika kekuatan api suci biru yang menakutkan membakar seluruh kerangka tahta, kerangka itu akan tetap tidak bergerak. Hanya batu sandungan, hancurkan. Ketika Su Sueying melihat ini, seberkas cahaya tiba-tiba melintas di cincin giok, dan kemudian sebuah botol giok halus muncul di tangannya. Di dalam botol giok, setetes cairan tak dikenal berdenyut perlahan, dan kemudian, dengan minuman ringan Su Sueying, botol giok itu pecah, dan cairan di dalamnya terbang menuju kerangka tahta. Wanita ini sangat pintar, tapi sekarang ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Namun, tepat ketika kata-kata Raja Naga Emas jatuh, suara yang sedikit main-main tiba-tiba terdengar di aula batu kosong ini, yang mengejutkan Xiao Yan dan Su Sueying, dan buru-buru mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk melihat sarkofagus di atas singgasana kerikil, lampu merah kecil melayang, dan akhirnya berubah menjadi sosok ilusi, tersenyum menatap Xiao Yan dan keduanya. Seluruh tubuh cahaya dan bayangan adalah ilusi, jelas tidak nyata, dan cahaya dan bayangan ini terlihat seperti setengah baya, sangat muda, dengan wajah halus dan temperamen elegan. Apakah itu muncul? Melihat orang yang tiba-tiba muncul ini, Su Sueying sedikit mengernyit, dan dia tidak bisa tidak menggemakan jejak keanehan di tubuhnya sekarang dan berkata dengan suara yang dalam. Hehe, kamu adalah wanita yang galak, kamu menghancurkan tulang kekasihku dan sarkofagus menjadi berkeping-keping, dan kamu memiliki pendapat tentang aku. Pria anggun yang baru saja muncul menoleh dan melirik peti mati di bawah tahta dan tidak bisa membantu tetapi tersenyum dan berkata. Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan dan Su Sueying berubah, apakah ini penguasa makam? Hehe, jangan gugup, memang benar aku sudah mati, ini hanya sisa jiwa yang tersisa, dan itu masih tersegel di dalam kerangka. Jika kamu tidak menggunakan kekuatanmu untuk beresonansi, aku tidak bisa muncul. Pria elegan itu tersenyum. Tidak tahu malu, kamu masih dianggap senior, dan kamu benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu. Su Sueying mengertakkan gigi peraknya, dan ada kemarahan di luapan hatinya yang jernih, jelas ada jejak permusuhan terhadap materi yin dan yang barusan. Soal pria dan wanita sejalan dengan teori yin dan yang langit dan bumi. Jadi mengapa tidak tahu malu untuk mengatakan bahwa selama keduanya saling mencintai dan saling melengkapi kultivasi, bukankah lebih baik, kata pria anggun itu. Penuh omong kosong, kata Su Sueying, namun, bagi saya tampaknya kekuatan yin dan yang di tubuh Anda sedikit tidak seimbang, dan ini menyia-nyiakan keberuntungan yang saya berikan kepada Anda. Pria anggun itu tersenyum perlahan, dengan kekuatan pria yang anggun itu, wajar jika melihat sesuatu yang salah pada tubuh kedua orang itu pada pandangan pertama. Kamu nak, melihat kekuatan api dan jiwa, kamu seharusnya menjadi seorang alkemis dengan peringkat tinggi, kan? Tidak heran kamu bisa mematahkan jalan buntuku. Hati yin dan yang awalnya untuk kecantikan orang dewasa, kamu sangat baik. Pria yang elegan itu juga menatap Xiao Yan dengan hati-hati. Bahkan jika dia ditatap oleh jejak jiwa yang tersisa, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Pembangkit tenaga listrik puncak dari bintang 7 Dou di memang layak. Ketika Su Sueying mendengar bahwa pria anggun di depannya menatap Xiao Yan seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan lagi. Seorang alkemis yang bisa disebut apoteker tingkat tinggi oleh puncak bintang 7 Kaisar Dou pasti sangat kuat. Tapi tidak apa-apa, karena itu adalah warisanku, itu sudah takdir. Awalnya, aula ini hanyalah cara untuk menyimpan hati yin dan yang, karena hati yin dan yang telah diambil, maka tempat ini tidak berguna. Ikutlah denganku, kalian berdua. Pergi ke ruang utama yang sebenarnya. Pria anggun itu melambaikan tangannya, dan sebuah lorong muncul di ruang di depannya. Senyum aneh muncul di wajah pria anggun itu, dan matanya menyapu Xiao Yan dan Su Sueying. Wajah Xiao Yan penuh dengan ekspresi aneh. Orang ini, apa ada yang salah dengan otaknya? Apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar kata-katanya, mata Su Sueying sedikit dingin, dan ada nada dingin dalam suaranya yang jernih. Jika Anda menghancurkan tulang kekasih saya akan menghancurkan Anda juga, tetapi karena Anda bisa mendapatkan hati yin dan yang, itu dianggap sebagai takdir, saya dapat melihat beberapa petunjuk dari Anda. Saya pikir Anda juga membutuhkan esensi darah, kan?
jadi saya menjadi kecantikan orang dewasa. Ikutlah denganku jika kamu menginginkan esensi darah, kata pria anggun itu. Su Sueying mendengus dingin, jelas, tidak ada kecelakaan. Tidak dapat dihindari bahwa rahasianya akan dilihat oleh pemilik reruntuhan. Kemudian Xiao Yan dan Su Sueying juga saling berpandangan dan segera mengikuti. Tepat setelah menerobos lorong, apa yang terpantul di depan mereka berdua adalah gua hitam. Di dalam gua, ada jalan gelap dan sempit menuju kemana-mana. Pria anggun itu perlahan melihat mereka berdua dari depan. Melihat sekeliling, lubang hitam itu benar-benar gelap, dan hanya ada satu jalan di depan mereka. Ayo pergi, pria anggun itu juga memimpin. Xiao Yan dan Su Sueying mendengar itu, mereka berpikir sejenak dan kemudian mengikuti. Karena mereka telah sampai pada langkah terakhir ini, mereka tidak dapat mundur lagi. Berjalan di gua yang sunyi dan gelap, hawa dingin samar menempel di seluruh tubuh. Di lorong yang sunyi, hanya ada sedikit langkah kaki mereka berdua. Lingkungan yang gelap membuat Su Sueying saling berpelukan tanpa sadar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang berjalan perlahan di depannya. King Lian juga menarik kembali cincin penerimaannya. Dia sedikit ragu-ragu, lalu mengambil beberapa langkah dengan cepat dan mengikuti di belakangnya. Dalam situasi buruk yang tidak diketahui ini, hanya pria muda di depannya yang bisa membuatnya merasa sedikit lebih aman. Setelah berjalan dalam suasana yang begitu tenang selama lebih dari 10 menit, tepat ketika Su Sueying tidak tahan dengan kegelapan yang begitu sunyi sehingga bisa membuat orang gila, anak laki-laki berkaki berat di depan tiba-tiba berhenti. Disinilah esensi darah berada, pria anggun itu berkata perlahan, merasa seolah-olah seorang siswa yang belajar di luar negeri telah kembali ke rumah. Bum bum bum, pria anggun itu berjalan menuju simen dengan segala dendamnya. Simen gemetar dan kemudian meledak. Tepat saat gerbang batu dibuka, aroma bunga yang membubung ke langit menyebar, dan kemudian Xiao Yan seolah-olah telah melihat makanan paling enak. Wan Lingzi, Huo Hui Guo. Beberapa bahan obat berharga yang jarang terlihat oleh dunia luar muncul di depan Xiao Yan. Untuk apoteker tingkat tinggi, tidak ada yang lebih menarik daripada bahan obat yang berharga, karena bahkan seorang apoteker tingkat tinggi apoteker, tanpa bahan obat, sulit bagi wanita pintar memasak tanpa nasi. Su Sueying juga menyapu tumbuhan di tanah dengan matanya yang indah, dan kemudian mengangkat lehernya yang seperti batu giok untuk memperlihatkan tulang selangka yang menggoda, kehilangan suaranya. Esensi darah kaisar, aku telah menemukanmu. Xiao Yan juga menoleh untuk melihat ke dalam gerbang batu di bawah kehilangan suara Su Sueying, dan perlahan mengepung beberapa tetes darah merah darah di telapak kerangka di udara, karena dia juga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari sana. Hanya itu yang bisa saya bawa, saya harap kalian berdua beruntung. Setelah pria anggun itu mengatakan ini, dia benar-benar berubah menjadi kelompok cahaya kecil seperti pecahan kaca dan menghilang di dunia ini. Saat sosok pria anggun perlahan menghilang di dunia ini, melalui ruang batu, paksaan agung juga datang dari kerangka putih giok. Ini seharusnya benar, kan? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Pemilik reruntuhan sebelumnya telah menciptakan beberapa yang disebut penipuan yin dan yang, dan ada banyak formasi untuk mengaburkan mata. Xiao Yan juga takut akan hal ini, apalagi yang terjadi, dan segera melihat sekeliling dengan waspada. Jika Anda melihat-lihat, Anda dapat melihat semuanya di ruangan batu ini. Masuk dari gerbang batu, ada tanaman obat yang tumbuh di mana-mana, dan sebuah jalan terbuka di tengah yang mengarah ke kedalaman gerbang batu. Jauh di dalam ruangan batu, pada anak tangga yang agak tinggi, tubuh kerangka putih giok perlahan muncul. Di tangga yang agak tinggi, sebuah singgasana muncul di mata mereka berdua. Kerangka di atas singgasana itu persis sama dengan yang ada di luar. Mata Xiao Yan menciut dengan kencang. Bahkan kekuatan kaisar yang telah lama hilang ini selama hidupnya sangat menakutkan. Jika itu adalah Kaisar Do Bintang 7 yang dibangkitkan, untuk Xiao Yan dan Su Sueying saat ini, dia mungkin akan segera mati, situasinya. Tapi untungnya ini hanya kerangka yang telah hilang selama bertahun-tahun. Tapi Xiao Yan tidak berani menganggap enteng, dan segera melihat sekeliling dengan waspada, dan kemudian melihat kerangka yang duduk bersila dengan mata berapi-api. Dari persepsi Xiao Yan dan Su Sueying, mereka tahu bahwa ini adalah bagian terdalam dari reruntuhan kursi Kaisars. Kaisar Bintang 7 Do, bahkan bagi mereka, level ini memiliki godaan yang tak tertahankan.
Tetapi mereka juga tahu bahwa di bawah godaan yang tak tertahankan, krisis juga ada. Pembangkit tenaga Kaisar Bintang 7 Dou mungkin dapat berdiri sendiri di benua roh misterius ini, tetapi mereka masih jauh dari puncak yang sebenarnya. Namun, nilai yang terkandung dalam tulang dan bahkan darah dari pembangkit tenaga listrik Bintang 7 Dou Di tidak dapat diukur dengan uang. Dan di atas itu, Dou Di dan Dou Xian, ini hampir merupakan proses perubahan kualitatif. Kesenjangan di antara keduanya, hampir tidak ada yang bisa menutupi. Apakah ini sisa-sisa orang kuat sekuat Bintang 7 Dou Di? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, karena hanya dari persepsi nafas dan kekuatan jiwa, kekuatan dan ketangguhan yang terkandung dalam kerangka ini lebih kuat, dari Xiao Yan, apa yang Yan temui sebelumnya beberapa kali lebih kuat. Itu dia, Su Sueying melihat beberapa tetes cairan merah darah di atas tulang dari kejauhan, dan mau tidak mau ada kilatan api di matanya yang indah. Darah Kaisar, itulah tujuan perjalanannya, bahkan jika Anda ingin mendapatkannya dengan segala cara, jika tidak, Anda. Xiao Yan mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin dan mulai berjalan ke ruang batu, melihat sekeliling dengan hati-hati. Di ruang batu yang luas, banyak bahan obat tumbuh dari pintu batu. Tetapi yang aneh adalah tidak ada jejak pertumbuhan tanaman di sekitar kerangka yang terletak di bagian terdalam dari ruang batu. Melihat semakin banyak bahan obat, dan melihat-lihat kerangka di dekat ruang batu, Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak menyenangkan, dan kemudian dia melihat sesuatu seperti diinjak di bawah kakinya. Dia meraih Su Sueying di sebelahnya dan berlari ke tempat dia masuk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, cepat kembali. Tingkah Xiao Yan yang aneh membuat Su Sueying bingung. Tetapi dia juga memiliki sikap lebih memilih untuk percaya apa yang dikatakan Xiao Yan atau tidak. Jadi meskipun dia sangat ragu dengan tujuan tindakannya, atau segera menunjukkan tubuhnya dan buru-buru mengikuti. Ketika sosok Xiao Yan mundur dengan tajam, Su Sueying segera merasakan ada yang tidak beres. Dia mengaktifkan Qian Battle Qi di sekujur tubuhnya, mengambil batu dengan tangannya, dan terbang menuju sekeliling kerangka itu. Batu itu baru saja bersentuhan dengan ruang di sebelah kerangka Kaisar, dan berhenti bergerak seolah-olah menabrak dinding tebal. Kemudian Xiao Yan melihat bahwa kerangka Kaisar yang semula kering tiba-tiba muncul sedikit menggeliat, dan kemudian ruang di sekitar kerangka itu runtuh menjadi paku ruang yang sangat tajam yang tak terhitung jumlahnya, menembus batu itu. Bum bum bum, kekuatan mengerikan langsung berkumpul menuju batu-batu di udara, dan kekuatan dahsyat membuat batu-batu itu lenyap. Su Sueying juga memperhatikan keanehan kerangka pada saat ini, dan kemudian Mei Mu menatap kerangka Kaisar, karena dia melihat beberapa tetes cairan merah darah yang telah melayang di telapak kerangka, dan dengan lembut menetes ke kerangka, di kerangka duduk bersila. Esensi darah itu, sepertinya menyatu di atas tulang. Su Sueying juga membuka mulutnya sedikit. Melihat darah yang jatuh di tulang putih giok, perasaan gelisah yang luar biasa diam-diam muncul dari hati mereka berdua. Mata Xiao Yan tertuju pada darah yang menetes ke tulang. Pada saat ini, darah meluncur, tetapi diam-diam menembus seperti air yang bertemu kapas. Ketika semua darah telah menembus ke dalam kerangka, pupil Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa beberapa kehidupan telah muncul dari kerangka yang awalnya layu di depannya yang telah hilang selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Sialan, kembali, Su Sueying juga cepat merespons, dan saat dia merasakan vitalitas, raungan cepat datang dari mulutnya. Pada saat yang sama, kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya ditembak kembali seperti kilat. Tepat ketika mereka akan, kerangka putih giok yang duduk bersila di kursi batu sedikit bergetar, dan kemudian, sesaat setelah darah merah darah bergabung ke dalam tubuh putih giok, lubang di tengkorak tengah gelap, dua warna merah darah samar muncul berkedip-kedip. Mencicit. Tepat ketika keduanya keluar dari ruang batu, tiba-tiba ada suara tulang berputar di ruang batu yang semula sunyi. Di bawah suara ini, Xiao Yan dan Su Sue juga saling memandang, dan kemudian menatap Yuyu. Kerangka putih itu, pada kerangka itu, embusan kabut darah menembus kedalaman seluruh ruangan batu. Aura berdarah menyebar dari kedalaman ruang batu pada saat ini, dan seluruh ruang batu dipenuhi dengan lebih serius. Nyaring, suara kerangka yang menyentuh tanah dari jauh ke dekat, suaranya tidak keras, tetapi seperti menginjak hati keduanya, yang membuat orang merasa sangat tertekan. Hati-hati, jangan berpisah. Wajah Xiao Yan serius.
dan dia menoleh ke Su Sueying dan yang lainnya dan berkata dengan suara rendah, situasi ini benar-benar di luar kendali, dan kebangkitan tulang kaisar terlalu menakutkan. Su Sueying juga mengangguk, kali ini dia datang ke sini untuk mengumpulkan informasi yang cukup, tetapi dia jelas tidak berharap bahwa penguasa reruntuhan akan dibangkitkan. Di dalam ruang batu, kabut darah perlahan berfluktuasi di bawah tatapan mereka berdua. Segera, kerangka yang seluruh tubuhnya diwarnai merah darah oleh kekuatan esensi darah, berjalan perlahan melalui kabut darah, dan muncul di tempat kedua. Orang-orang melihat ke bawah. Kalahkan aku, hidup yang kalah. Mati. Kerangka berwarna darah berhenti beberapa meter di depan mereka berdua dan perlahan mengangkat kepalanya. Di mata kosong, cahaya darah melintas, dan suara acuh tak acuh kuno dan serak terdengar lembut di ruang batu-batu. Sosok yang keluar dari kedalaman ruangan batu itu secara mengesankan terdiri dari bagian-bagian tulang putih giok, tubuh kurus kerangka berdiri di ruang batu. Setelah menyerap esensi darah, tubuh yang semula putih giok menjadi lebih putih. Seluruh tubuh memancarkan kabut darah tebal, dan telah berubah menjadi warna merah. Perasaan berdarah yang sangat kuat. Di rongga mata kerangka, dua lampu merah redup sedikit berkedip. Kemudian mereka berdua melihat bahwa darah yang baru saja bergabung ke dalam kerangka tampak kembali mengembun di dada kerangka kaisar, di mana ada beberapa tetes darah yang berdenyut, dan warna merah darah memancar tak tertandingi. Kekuatan itu harus sama dengan mesin, ditenagai oleh darah sebagai intinya, sehingga kerangka dapat dibangkitkan untuk waktu yang singkat, sehingga melindungi darah kaisar. Tetapi selama kerangka dapat dikendalikan atau darah dapat ditangkap, maka kerangka itu tidak akan menyerang dirimu sendiri. Su Sueying juga sedikit menggerakkan matanya yang indah, jadi dia menemukan sesuatu yang sama. Benar-benar tidak mudah untuk mendapatkan hal-hal baik. Xiao Yan mengutuk keras, seolah-olah dia tahu hanya dari persepsinya bahwa kekuatan kerangka saat ini jauh lebih kuat daripada Dou di bintang 4, apalagi dikalahkan. Ketika suara serak dan kuno dari kerangka perlahan-lahan jatuh, ekspresi keduanya yang berdiri di luar ruang batu juga sedikit berubah. Tampaknya hari ini, jika Anda tidak mengalahkan kerangka kaisar ini, Anda tidak akan dapat pergi dengan mulus, apalagi mengambilnya, untuk darah kaisar. Selain itu, Xiao Yan mendengar dari tuannya, Raja Naga Emas, bahwa esensi darah dari pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan puncak Kaisar Dou bintang 7 sangat berguna, dan kerangka putih giok ini juga digunakan untuk tujuan lain. Tetapi Raja Naga Emas hanya menyebutkannya secara singkat, tidak ada teks lagi. Tapi jangan panik, ada jejak-jejak jiwa yang ditinggalkan oleh orang kuat di kerangka ini. Bahkan jika itu diaktifkan oleh kekuatan esensi darah, itu bukan kaisar pertempuran bintang 7 yang sebenarnya, bukan tidak mungkin, tetapi premisnya adalah kita harus bergandengan tangan. Jika tidak, jika dikalahkan oleh masing-masing dari mereka, kemungkinan besar seluruh pasukan akan musnah. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar apa yang dia katakan, Su Sueying juga sangat setuju. Jika tidak ada kekuatan seperti itu di reruntuhan, maka dia tidak akan takut pada kerangka ini. Tetapi sekarang, di mana peri apimu? Aku bisa memecahkan kerangka ini dengan memanggilnya. 3 menit, Su Sueying menginjak teratai hijau, dan api suci biru mengelilinginya. Dia jelas sedang melakukan sesuatu. Itu baru saja tertidur lelap. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Sial, ini terlalu banyak masalah sekarang. Beri aku 5 menit. Mata Su Sue menyipit, dan kemudian dia menggigit bibirnya, dan api biru muncul. Su Sueying melihat bahwa warna merah darah di permukaan kerangka kaisar semakin gelap, dan esensi darah merah darah di dalamnya terus-menerus memancarkan kekuatan agung, dan itu juga bergerak cepat di tubuhnya, bagian tergenang. Xiao Yan dan Su Sueying juga melihat tempat yang sama. Silakan, kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika tidak, ketika darah menyebar lebih banyak, kekuatan kerangka ini juga akan meningkat. Xiao Yan berteriak keras. Begitu suara itu jatuh, Su Sueying sudah mengerti bahwa waktu tidak bisa membiarkan mereka menunda lebih lama lagi. King Liantai perlahan memanggil, dan kekuatan api suci Qian langsung menutupi seluruh tubuhnya. Begitu api suci keluar, aura berdarah yang memenuhi udara juga banyak dihilangkan. Kekuatan api suci benar-benar sesuai dengan reputasinya. Xiao Yan juga tidak bisa terlalu peduli, dan ketika dia bergerak, dia berubah menjadi bayangan kabur, menyapu ke arah kerangka berwarna giok di ruang batu seperti kilat,
dan ki pertempuran putih susu yang luas, seperti gunung berapi, melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan semacam ini membuat bahan obat yang berharga di aula menjadi layu dalam sekejap. Melihat betapa kuatnya Xiao Yan ketika dia bergerak, Su Sueying juga sangat terkejut melihat betapa sensitifnya Xiao Yan. Berderak, cahaya merah di mata kerangka berwarna giok menari, melihat bayangan hitam yang disapu oleh semangat juang yang besar, gigi atas dan bawah menggerogoti sedikit, dan kemudian mengambil langkah. Telapak kerangka merah tua itu langsung menghadap Xiao Yan dan meraihnya. Bang bang bang, kecepatan kerangka itu sangat menakutkan. Tepat saat telapak tangannya terangkat, ruang di depannya terkoyak olehnya, lengannya menembus ke ruang yang hancur, dan ketika dia muncul kembali, itu sudah di depan Xiao Yan. Kecepatan menakutkan dari kerangka berwarna giok ini juga membuat hati Xiao Yan tenggelam, telapak tangannya mengepal, semua ki pertempuran di tubuhnya mengembun di lengan kanannya saat ini, dan kemudian tiba-tiba meledak. Bang bang bang, sebuah tinju menghantam telapak kerangka itu, tetapi kerangka yang tampaknya rapuh itu lebih kuat dari baja halus pada saat ini. Bahkan pukulan kekuatan penuh Xiao Yan hanya mengguncang kerangka itu mundur selangkah, dan dirinya sendiri, dia terkejut oleh kejutan itu dan mundur selusin langkah berturut-turut tampak sedikit malu. Namun, Xiao Yan ini bukan orang yang berhati lembut, jadi setelah menstabilkan tubuhnya, dia bergerak dan menembak lagi, terjerat dengan tulang kaisar lagi, dan pertempuran sengit pecah. Percikan api keluar, tinju dan kaki Xiao Yan menghantam tulang kaisar, dan setiap kali dia memukul dengan keras, darah di tulang menjadi lebih ringan, dan cahaya merah di rongga mata kerangka, itu juga secara bertahap menurun. Xiao Yan juga menemukan bahwa meskipun kekuatan kerangka berwarna giok ini sangat kuat, tubuh Xiao Yan saat ini tidak dapat mengatasinya, tetapi kerangkanya masih agak lambat, jadi Xiao Yan dapat menggunakan miliknya, kekuatan jiwa dengan sangat baik, untuk menangkap aksi serangannya untuk menghindarinya, untuk melakukan serangan balik. Melihat efek yang baik dari serangan itu, hati Xiao Yan juga terguncang, dan dia mempercepat serangannya lagi. Pada saat yang sama, api biru di sekitar tubuh Su Sueying juga berkedip-kedip dengan hebat. Cahaya perak melintas di kaki Xiao Yan, dan menyapu langsung ke kerangka kaisar. Pada saat yang sama, darah di tulang rusuk juga terguncang. Darah di tulang rusuk terguncang, dan kemudian kembali menjadi putih giok, seperti tulang rusuk biasa. Dengan serangan yang berhasil, Xiao Yan hanya ingin mundur, tetapi matanya tiba-tiba terpaku pada tulang rusuk yang telah berubah menjadi warna putih giok, dan sepertinya ada kekuatan aneh yang muncul dari atasnya. Bum bum bum, tulang rusuk yang diserang oleh Xiao Yan, sebenarnya dalam sekejap, bahkan lebih keras dari sebelumnya, bahkan lebih kuat. Dan tidak hanya itu, ada sesuatu yang akan meledak di tulang rusuk itu. Kekuatan generasi, sialan, Xiao Yan kehilangan suaranya ketika dia melihat tulang rusuk putih giok kerangka itu. Melihat pertempuran di lapangan, Su Sueying tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sisa-sisa kaisar memang sangat kuat, bahkan di bawah serangan sekuat Xiao Yan, mereka masih dikalahkan. Ini hanya jejak jiwa yang tersisa. Jika itu adalah kaisar yang lengkap, seberapa menakutkan itu? Xiao Yan juga merasa agak sulit. Tentu saja kekuatan tempur kerangka ini membuatnya sedikit ngeri. Kau sudah selesai. Sepertinya ada yang salah dengan kerangka kaisar ini. Xiao Yan juga bertanya.